Keesokan harinya, Ratu Bailey membuatkan sup bergizi untuk raja. Pengju yang sudah berjasa membasmi para bandit, namun belum saatnya untuk dia menduduki posisi penerus. Pengju yang datang menemui ibunya, dia seharusnya pulang 5 hari lagi. Namun dia yang khawatir saat mendengar ibunya sakit, Pengju pun bergegas pulang dengan pakaian seperti ini, karena takut melanggar perintah militer. Ratu Bailey yang sekarang sakit, karena ia terus memikirkan masalah Ratu Hige yang sudah diketahui Lansi. Dan sekarang Lansi sedang mengumpulkan bukti untuk menuntutnya di depan umum. Pengju yang akan membantu ibunya, Ratu Bailey memintanya untuk memberontak, karena sekarang sebagian pasukan Yongzhou sedang pergi ke perbatasan Qingzhou. Sementara itu, Lansi diberikan bukti para pejabat yang ikut mencelakai mendiang ratu. Di sini Ratu Bailey memberitahukan, jika dia mendapatkan kabar bahwa bangsawan Yongping ada di ibu kota kekaisaran, Ratu merasa jika dia sedang memberikan penghormatan kepada mendiang pamannya. Lansi yang tidak mengatakan apa-apa tentang perjamuan ulang tahun Raja merasa jika dia telah lama keluar dan lebih ingat kepada pamannya yang begitu jauh, dan menganggap jika Lansi sekarang lebih dekat dengan keluarga kekaisaran. Di kediamannya, Pengju diberitahu jika orang di luar kota telah siap. Setelah perjamuan ulang tahun selesai, mereka akan menyerbu ibu kota dan menuju ke istana. Dan bukti yang mereka siapkan akan mengarah kepada Peng Lansi. Di sisi lain, Lansi menangkap bangsawan Liang karena terlibat dalam pembunuhan mendiang ratu. 5 orang termasuk Ratu Bailey yang membunuh mendiang ratu, mereka melakukan itu tanpa diketahui oleh raja. Bangsawan Liang yang telah mengatakan semua alasannya, ternyata Lansi diam-diam meminta Menteri Jiang untuk mendengarkan pengakuan bangsawan Liang ini. Menteri Jiang yang telah mencatat semuanya, bangsawan Liang meminta maaf kepada pangeran. Lansi pun memintanya untuk mengaku di pengadilan, maka semua keluarganya akan Lansi biarkan hidup. Setelah itu Zhongli memberitahukan jika pangeran ketiga akan menyerang istana. Lansi pun meminta Zhongli untuk menjemput Du Xianyang dan membawa bangsawan Liang untuk selalu bersiap. Menteri Jiang yang tahu ini masalah besar, mereka harus segera pergi ke istana untuk melapor kepada raja. Menteri Peng yang datang, Lansi memberitahukan jika Pengju akan memberontak. Sebagian pasukan Yongzhou yang sedang berada di perbatasan Qingzhou, untungnya Peng Qiu punya pasukan tersembunyi di kota Yan, yang bertujuan untuk mencegah situasi tidak terduga seperti saat ini. Di istana, perjamuan yang sedang berlangsung, prajurit melaporkan jika ada yang menyerang kota. Dilihat dari bendera yang berkibar, itu adalah bendera bangsawan Yongping. Setelah itu Pengju yang diberikan aba-aba oleh Menteri Wang, dia menghadap raja dan bersedia pergi keluar kota untuk mencari bala bantuan. Raja pun yang sedikit ragu memberikan plat militer. Ratu mengatakan jika itu saja tidak cukup, karena Pengju hanyalah seorang tuan muda. Raja pun yang terpaksa, dia meminta Yuan Lu untuk memberikan titah agar mengangkat Pengju sebagai penerus Yongzhou. Setelah itu Lansi yang datang, dia tidak memberontak dan meminta ayahnya untuk menyelidiki. Menteri Jiang pun lalu memberitahukan jika dia punya bukti bahwa pangeran ketigalah yang memberontak. Menteri Jiang yang akan menyerahkan buktinya, Pengju langsung meminta para prajurit untuk menangkap pemberontak itu. Pengju yang kaget ilmu bela diri Lansi telah kembali. Lansi pun langsung mengantarkan buktinya kepada raja. Setelah itu prajurit melaporkan jika gerbang kota berhasil dirusak dan pemberontak sedang menuju ke istana. Menteri Wang yang akan menghentikan pasukan mereka, asalkan Peng Lansi harus raja tangkap. Raja tidak menyangka jika Menteri Wang juga memberontak, padahal raja tidak punya salah apapun terhadapnya. Lansi pun memberitahukan jika dia adalah mata-mata terdalam Jizhou yang dikirim kepada Yongzhou. Lansi juga memberitahukan jika dia ingin menuntut Ratu Bailey, Menteri Wang dan lainnya yang telah meracuni mendiang ratu. Raja yang bertanya pada Ratu Bailey. Seketika pasukan Pengju langsung datang ke dalam istana. Dan hal itu membuat Ratu Bailey berani mengatakan semuanya.
李雨欣欣，是让你清醒的时候了。侄儿， Menteri Wang yang merasa jika Lansi tidak berani membunuhnya, setelah itu datang Peng Chang memberitahukan jika dia dipercayakan Lansi untuk membersihkan bubuk mesiu yang ditanam Menteri Wang di sekitar istana. Menteri Wang pun yang belum ketar-ketir karena masih banyak pasukannya berada di luar pintu. 尔等还不速速投降！ 放下兵器！ Pasukan Peng Ju yang berhasil dikalahkan, Peng Qiu pun dan pasukannya masuk ke dalam istana. Lansi yang sudah membawa semua bukti kematian mendiang Ratu, Ratu Bailey meminta maaf kepada Raja. Namun Peng Ju yang senang, karena hari ini dia tidak perlu lagi berhati-hati di depan ayahnya. Dan dia juga sudah muak terus berpura-pura di depan ayahnya. Raja mengatakan, jika dia mendisiplinkan para putranya, hanya untuk kebaikan mereka. Peng Ju pun mengatakan, jika Lansi sudah melakukan hal terbaik untuk Raja. Namun balasannya, Raja malah menghapus ilmu bela dirinya. Dan juga mengusirnya dari Yongzhou. Hanya karena dia sangat berkemampuan, Raja takut jika dia merebut posisinya. Peng Ju yang terus memanasi Lansi untuk benci kepada Raja, Raja pun meminta agar mereka semua segera dikurung. Keesokan harinya, Ratu Bailey yang senang Yuan Lu membawa titah dari Raja, namun titah itu ternyata adalah hukuman agar Ratu Bailey bunuh diri dengan kain sutera putih. Dan Peng Ju juga diturunkan menjadi rakyat jelata. 自行了断。 Setelah itu Peng Ju yang datang menemui ibunya, dia melihat kenyataan jika ibunya telah mati gantung diri. Di sisi lain, Lansi datang menemui Raja. Raja yang bersalah atas kematian mendiang Ratu, dia juga kurang perhatian terhadap Lansi. Namun Lansi yang tidak mempermasalahkannya, karena Raja bukan hanya ayahnya, tapi Raja seluruh Yongzhou. Setelah itu Yuan Lu melaporkan, jika Ratu Bailey sudah dimakamkan, dan penyakit mental Peng Ju masih belum membaik.